Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan buku-bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Anak-anak, Bu Guru punya sebuah gambar. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Gambar tersebut menunjukkan beberapa orang sedang rapat. Kemudian yang kedua, apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum pernah, ada juga yang sudah pernah. Kalau yang sudah pernah, silakan diceritakan rapatnya di mana, bagaimana, dan membahas tentang apa. Kemudian nomor 3, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus bisa memimpin warganya atau anggotanya, kemudian menyelesaikan masalah, dan bersikap bijaksana. Pertanyaan yang keempat, menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tentu saja adalah kepemimpinan, kemudian sikap adil dan bijaksana, mengayomi warganya atau masyarakatnya, dan mengutamakan kepentingan bersama. Kalian boleh menambahkan sikap-sikap atau kemampuan yang lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian nomor 5, apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Ya, mungkin sebagian atau semuanya dari kalian ingin menjadi seorang pemimpin. Misalnya ada yang ingin menjadi presiden, kalian ceritakan. Ada yang ingin menjadi seorang pemimpin perusahaan, juga kalian ceritakan. Anak-anak hebat, ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, ayo kita baca teks berikut ini yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya. Bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya, di hadapan seluruh warga ia menyampaikan ajakannya.
Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata, kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekadar rindang, bersih, dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Kita telah bersama-sama membaca bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Judul bacaannya yaitu Ibu RT Sang Pemersatu. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Siapa tadi anak-anak? Iya, Ibu Erika. Ibu Erika itu seorang ketua RT di Kampung Sehat Melati. Siapa pendengar pidato? Siapa anak-anak? Iya, betul sekali. Warga Kampung Sehat Melati. Kemudian, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Nah, kita cari di bacaan. Ini dia. Dari bacaan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Ibu Erika itu ramah, bersahaja, berwibawa, mengayomi, dan juga bijaksana. Oh iya, satu lagi yaitu kreatif. Ibu Erika adalah seorang ketua RT. Nah, di lingkungan kalian juga ada ya? Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa. Nah, selanjutnya kita akan menuliskannya dalam peta pikiran berikut ini. Pemimpin di lingkunganku. Lingkunganku RT berapa, RW berapa, desa apa. Kemudian nama pemimpin di lingkunganku. Ketua RT atau Ketua RW atau Kepala Desa dituliskan namanya ya. Kemudian kegiatan yang dipimpin, apa saja kegiatan yang dipimpin oleh pemimpin tersebut, misalnya rapat RT, kerja bakti, kemudian bakti sosial, dan lain-lain. Pokoknya kalian tuliskan kegiatan yang ada di lingkungan kalian. Anak-anak hebat, dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan hal-hal berikut ini pada buku kalian. Tempat berpidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Tempat pidatonya yaitu
di lapangan ya setelah senam pagi pada hari Minggu. Kemudian suasana saat disampaikannya pidato kira-kira seperti apa anak-anak? Itu warga kan habis senam. Setelah senam kemudian mereka makan bersama sambil bertukar cerita di lapangan. Nah, pada saat itu Bu Erika menyampaikan pidatonya. Berarti suasananya bagaimana ketika disampaikannya pidato oleh Ibu Erika? Iya, suasananya tentu saja adalah suasana yang penuh keakraban dan kebersamaan. Anak-anak hebat, berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, lengkapi bagan berikut ini. Temanya yaitu tentang kesehatan warga, kemudian pembicaranya Ibu Erika, Ketua RT ya, kemudian pendengarnya adalah warga Kampung Sehat Melati, tempatnya di lapangan Kampung Sehat Melati. Urutan isi pidatonya yang pertama adalah salam, kemudian pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan memotivasi warga Kampung Sehat Melati. Berikutnya yaitu inti pidato menyampaikan tentang rencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Kemudian dilanjutkan dengan mengajak seluruh warga untuk berperan serta dalam program tersebut. Yang terakhir yaitu penutup. Ibu Erika seorang ketua RT yang hebat. Ia, perempuan dan laki-laki, mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Anak-anak hebat, amatilah gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar seorang anak laki-laki pada masa kanak-kanak. Sebelahnya adalah seorang anak laki-laki ketika sudah memasuki masa pubertas. Pada tema 6 sudah kita bahas bersama tentang perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas, yaitu pada masa anak-anak belum tumbuh jakun, ketika masa pubertas tumbuh jakun. Kemudian pada masa anak-anak belum tumbuh kumis, kemudian jambang dan janggut, tetapi ketika pada masa pubertas sudah tumbuh. Ciri-ciri berikutnya yaitu pada masa anak-anak suara belum membesar. Nah, pada saat pubertas suara laki-laki menjadi lebih berat. Pada masa anak-anak dada belum bidang. Ketika memasuki masa pubertas dada menjadi bidang. Pada masa anak-anak belum muncul jerawat. Nah, pada masa pubertas tumbuhlah jerawat. Dan masih banyak lagi ciri-ciri fisik yang lain yang menjadi pembeda antara masa kanak-kanak dan masa pubertas. Anak-anak hebat, perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu.
Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Kemudian yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui tentang cara menyikapi masa pubertas, sekarang buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Bu Guru contohkan seperti ini ya, rencana karya, jenis karya misalnya poster. Tapi kalian nggak harus membuat poster ya, boleh membuat yang lain seperti buklet, itu juga boleh. Bahan dan alat, kertas karton putih, kemudian cat poster, pensil, penghapus, spidol, kuas, gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas. Isi dalam karya, perilaku dan kebiasaan yang harus dilakukan dalam menyikapi masa pubertas, dalam bentuk tulisan singkat dan gambar pendukung. Jadi, untuk pembelajaran satu ini, kalian hanya membuat rencana karya saja. Nah, praktek membuat karyanya, membuat poster atau bukletnya nanti pada pembelajaran berikutnya. Oke anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket, anak-anak bisa membaca kembali. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba. Dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.